Adik-adik, setiap hari kita selalu melakukan berbagai aktivitas seperti makan, berjalan, berlari, dan sebagainya. Semua itu bisa terjadi karena adanya kerjasama antara otot dan rangka. Apa sih otot itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk simak penjelasannya di video kali ini. Halo adik-adik, berjumpa kembali pada pembelajaran biologi kelas 11 bersama Kakak Irma Lismayani. Kali ini kita akan membahas tentang otot manusia. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, menjelaskan sifat kerja otot, yang kedua, menguraikan mekanisme kerja otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya untuk melakukan kontraksi atau memendek dan relaksasi, memanjang atau kembali ke ukuran semula. Dalam tubuh, otot menyusun 40% berat tubuh. Otot dapat menggerakkan tulang karena ada bagian otot yang melekat pada tulang yang disebut tendon. Tanpa otot, kita tidak akan bisa menggerakkan bagian tubuh kita. Ada 4 sifat atau kemampuan yang dimiliki oleh otot, yaitu yang pertama, kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot memendek atau menegang. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot memanjang. Kemudian yang ketiga, kemampuan elastisitas atau kekenyalan otot. Dan yang keempat adalah kepekaan terhadap rangsang atau iritabilitas. Berdasarkan bentuk, susunan, dan cara kerjanya, otot manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik atau otot rangka, kemudian otot polos, dan otot jantung. Ayo kita bahas satu persatu. Otot yang pertama akan kita bahas adalah otot lurik atau otot rangka. Disebut otot lurik karena sel otot ini memiliki bagian yang gelap dan terang yang memberikan penampakan seperti lurik. Kemudian disebut otot rangka karena otot ini melekat pada tulang atau rangka yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot lurik terdapat pada sebagian besar tubuh dan anggota gerak. Yang kedua adalah otot polos. Disebut juga dengan otot dalam karena merupakan otot yang menyusun organ dalam tubuh manusia, yaitu saluran pencernaan, yaitu usus dan lambung, pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran kelamin, dan dinding rahim atau uterus. Yang ketiga, otot jantung. Disebut otot jantung karena hanya terdapat pada jantung. Otot jantung ini berfungsi untuk menggerakkan jantung, memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi otot jantung menyebabkan bilik jantung menyempit dan melebar secara berirama sehingga menimbulkan denyut jantung. Adik-adik, selanjutnya kita akan bahas mekanisme kerja otot. Otot bekerja dengan cara berkontraksi. Jika mendapatkan rangsangan, maka otot akan berkontraksi. Kontraksi otot ditandai dengan otot menjadi memendek, menegang, atau menggembung pada bagian tengahnya. Kontraksi otot tersebut menyebabkan tulang tertarik sehingga terjadi gerakan. Bila otot tidak bekerja, maka otot akan berelaksasi, yaitu mengendur atau kembali ke ukuran semula. Untuk kembali ke keadaan semula setelah berkontraksi, maka perlu bantuan gerakan otot lain yang sifat kerjanya berlawanan, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Berdasarkan hubungan kerjanya, otot dibedakan atas otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis adalah otot yang hubungan kerjanya saling berlawanan. Misalnya, kerja otot bisep dan trisep yang menggerakkan lengan.
Kerja antagonis otot bisep dan trisep adalah sebagai berikut. Jika otot bisep berkontraksi, maka otot trisep akan relaksasi, sehingga lengan akan bergerak ke atas. Dengan demikian, otot bisep merupakan otot fleksor untuk membengkokkan. Jika otot bisep relaksasi dan otot trisep berkontraksi, maka posisi lengan akan kembali ke keadaan semula atau lurus. Dengan demikian, otot trisep disebut otot ekstensor untuk meluruskan. Selanjutnya, otot sinergis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling bekerja sama secara bersamaan. Misalnya, otot pronator teres dan pronator quadratus yang terdapat pada lengan bawah yang bekerja bersamaan menggerakkan telapak tangan, menegadah, atau menelungkup. Adik-adik, pernahkah kalian mengalami kelelahan sehabis berolahraga hingga sulit bergerak? Tahukah kamu hal ini dikarenakan saat berolahraga, otot kita akan berkontraksi lebih sering dan lebih lama dari biasanya sehingga bisa mengalami kelelahan otot. Kelelahan ini disebabkan karena saat bekerja, otot menghasilkan asam laktat atau asam susu. Asam laktat akan dibawa darah untuk dibuang keluar tubuh. Akan tetapi, jika asam laktat ini tertimbun dalam otot dalam jumlah yang banyak, maka akan menyebabkan timbulnya kelelahan dan pegal-pegal pada otot. Untuk menguraikan asam laktat diperlukan oksigen yang cukup banyak. Pengambilan oksigen yang banyak dalam waktu yang singkat ini menyebabkan napas jadi terengah-engah. Baik adik-adik, demikian pembelajaran kita kali ini tentang struktur dan fungsi otot. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.